Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan di salah satu agen beras UD Lima Jaya yang dimiliki oleh Bapak Fadlan yang beralamat Jalan Pelabuhan, Berta Pesisir, Tanakan, Kabupaten Pamekasan. UD Lima Jaya ini berdiri sejak dari 2023. Jadi permintaan beras tidak tergantung kepada musim, tapi tergantung kepada harga. Ketika harga beras naik, permintaan turun. Ketika beras turun, permintaan naik. Beras naik tak terkendali ketika memasuki bulan Maulid Nabi, akhir tahun, dan awal bulan puasa. Setelah Hari Raya Idul Fitri, harga beras kembali normal seperti biasanya. Keuntungan per bulan itu tidak signifikan. Kalau sepi seharinya dapat kurang lebihnya 50 juta. Kalau perharinya rame, pendapatan kurang lebihnya sampai 200 juta per hari. Harga beras per kilonya itu kurang 306.000. Kan jualnya pakai karung yang 25 kg. Jadi yang per karung itu ada yang paling murah, ada yang 306, ada yang 339, ada yang 336. Ada yang lebih mahal yaitu 344. Begitulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan data kuantitatif di toko UD Lima Jaya. Volume penjualan, jumlah karung beras yang terjual per hari itu rentang 50.000 kg sampai 200.000 kg. Total pendapatan per hari rentang 50 juta sampai 200 juta. Sedangkan harga per karung 25 kg untuk setiap jenis beras yang dijual. Ada yang 306.000, 339.000, 336.000 dan 344.000. Fluktuasi harga presentase kenaikan harga beras menjelang akhir tahun yaitu kisaran 306.000 sampai 320.000. Jadi kenaikannya 5 sampai 10%. Sedangkan bulan puasa kisaran 320.000 sampai 325.000, 10 sampai 15%. Maulid Nabi 306.000 sampai 316.000, 5 sampai 8%. Kestabilan setelah lebaran, harga beras pada umumnya akan kembali stabil setelah Hari Raya Idul Fitri karena permintaan menurun. Faktor lain kenaikan harga juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gagal panen, perubahan iklim, dan kebijakan pemerintah terkait impor atau ekspor beras. Kasus kenaikan harga beras di pasar, presentase kenaikan harga rumusnya yaitu harga baru dibagi harga lama dikali 100%. Contohnya yaitu kenaikan harga beras di UD 5 yaitu per karung 320.000 dibagi 306.000 dikali 100% yaitu 4,5%. Jadi kenaikan harganya itu 4,5%. Indeks harga hari biasa sama rumusnya seperti yang di atas. Contohnya yaitu harga hari biasa 345.000 dibagi 339.000 dikali 100 sama dengan 1,0%. Elastisitas harga, perubahan kuantitas atau permintaan atau perubahan harga. Elastisitas harga sama dengan 20 juta kilogram atau per Rp 306.000. Untuk mencari titik equilibrium pada kasus kenaikan harga menjelang hari raya ini diperlukan data jumlah permintaan dan penawaran agar mempermudah perhitungan diambil satu bahan sembako.
yaitu beras. Berikut disajikan tabel jumlah permintaan dan penawarnya. Tabel permintaan beras per karung menjelang hari tertentu, yaitu harga jumlah yang diminta harga 320.000, jumlah yang diminta 156. Sedangkan harga 355.000, jumlah yang diminta 140. Sedangkan harga 365.000, jumlah yang diminta itu 136. Tabel penawaran beras per karung menjelang hari tertentu, yaitu harga 320.000, jumlah yang ditawarkan 160. Sedangkan harga 355.000, jumlah yang ditawarkan 170. Dan harga 365.000, jumlah yang ditawarkan 185. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan data dalam mencari titik equilibrium. Langkah pertama adalah menemukan fungsi permintaan. Misalkan Q adalah permintaan dan P adalah harga barang, maka dalam data permintaan dirumuskan dalam bentuk Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1, dan dijabarkan dengan Q min 136 per 140 dikurangin 136 sama dengan P min 320 per 355 dikurangin 320, dengan hasil Q min 136 per 4 sama dengan P 320 per 35. Dan kemudian 35 dalam kurung Q min 156 sama dengan P dalam kurung P min 320. Kemudian 35 Q min 156 sama dengan 4P min 320. Kemudian 35 Q min 5.460 sama dengan 4P min 1.280. Kemudian 35 Q sama dengan 4P plus 4.180. Kemudian dalam data penawaran dirumuskan dalam Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Dijabarkan dalam Q min 160 per 170 min 160 sama dengan P min 320 per 355 min 320. Hasilnya adalah Q min 160 per 10 sama dengan P min 320 per 35. Kemudian 35 dalam kurung Q 160 Q min 160 sama dengan 10 dalam kurung P min 320. Kemudian 35 Q min 5.600 sama dengan 10 P min 3.200. Kemudian 35 Q sama dengan 10 plus 2.400. Kemudian jika Q adalah 0, 35 Q sama dengan 4P plus 4.180. Kemudian 35 Q dalam kurung 0 sama dengan 4P plus 4.180. Kemudian 4P sama dengan 4.180. Kemudian P sama dengan 4.180 per 4. Kemudian P sama adalah 1.045. Kemudian jika P sama dengan 0, 35 Q sama dengan 4P plus 4.180. 35 Q sama dengan 4 juta dalam kurung 0 plus 4 juta 180. 35 sama dengan 4.180. Kemudian Q sama dengan 4.180 per 35. Kemudian Q sama dengan 116.
Dan jika Q sama dengan 0, 35 Q sama dengan 10P plus 2.400.000. Kemudian 35 dalam kurung 0 sama dengan 10P plus 2.400.000. Kemudian 10P sama dengan 2.400.000. Kemudian P sama dengan 2.400.000 dibagi 10, maka P sama dengan 240. Dan yang terakhir, jika P sama dengan 0, 35Q sama dengan 10 P plus 2.400.000. Kemudian 35Q sama dengan 10 dalam kurung 0 plus 2.400.000. Kemudian 35Q sama dengan 2.400.000. Kemudian Q sama dengan 2.400.000 dibagi 35, maka hasilnya Q sama dengan 65,6. Mungkin sekian paparan data dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data harga beras di pasar. Kenaikan harga beras di pasar menjelang akhir tahun, bulan puasa dan Maulid Nabi merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Perubahan harga ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan matematis, khususnya dengan membentuk sistem persamaan linier. Dalam analisis ini, teori yang diperoleh di bab 1 dikombinasikan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi mengenai harga beras pada hari-hari biasa, presentasi kenaikan menjelang akhir tahun, bulan puasa dan Maulid Nabi, serta data jumlah permintaan dan penawaran. Berdasarkan data tersebut dapat dibentuk sistem persamaan linier untuk menentukan titik equilibrium. Titik equilibrium adalah keadaan di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Dengan menghitung titik equilibrium, kita dapat mengetahui harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan untuk komoditas beras. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.